Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang komputer. Nah, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nur Hayati, Eskom Mkom yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas tentang materi ini. Nah, video ini saya buat sebagai tugas mata kuliah interaksi komputer dengan manusia. Ya, saya mulai. Yang pertama, apa itu komputer? Mungkin di sini para penonton sekalian, penonton sekalian sudah tidak asing ya tentang komputer, di mana setiap hari kita mungkin menjumpai komputer, bahkan menggunakan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Namun di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan definisi komputer dan juga menurut para ahli. Nah, menurut Wikipedia. Nah, di sini menurut Wikipedia, komputer merupakan alat yang digunakan untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Secara definisi, komputer merupakan suatu alat elektronik yang terdiri dari rangkaian komponen sehingga membentuk suatu sistem kerja. Dari sistem kerja perangkat elektronik tersebut mampu menghasilkan output yang sesuai dengan instruksi yang telah diberikan oleh pengguna. Ya. Kemudian ditinjau dari etimologi, komputer diambil dari bahasa Latin yaitu computare yang artinya menghitung, sehingga dapat diartikan juga bahwa komputer merupakan alat yang dapat digunakan untuk menghitung atau alat yang mampu melakukan proses perhitungan aritmatika. Ada 3 elemen penting yang menjadi perhatian untuk memahami fungsi tentang komputer. Yang pertama yaitu hardware. Hardware merupakan komponen pada komputer yang dapat dilihat secara kasat mata, seperti prosesor, hard disk, RAM, motherboard, CPU, dan lainnya. Nah, pada hardware ini merupakan perangkat yang bisa dilihat, bisa disentuh ya. Jadi itu hardware, perangkat keras. Kemudian ada software atau perangkat lunak. Itu merupakan suatu bagian dari komputer dalam bentuk sistem atau program yang tidak berwujud fisik, jadi tidak ada fisiknya, yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan hardware komputer. Contohnya yaitu seperti sistem operasi dan program yang terinstal pada sistem operasi tersebut. Jadi seperti sistem operasi Windows, kemudian contohnya aplikasi misalnya Microsoft Word, Excel, kemudian ada Photoshop, itu merupakan perangkat lunak atau software. Kemudian yang ketiga ada brainware atau pengguna komputer, yaitu merupakan pengguna yang mengoperasikan komputer, atau sederhananya brainware adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menggunakan komputer. Ya, jadi brainware itu yaitu si pengguna itu sendiri. Seperti itu. Kemudian apa sih komputer? Nah, kita bisa ditinjau menurut para ahli ya. Yang pertama itu pengertian komputer menurut Vice Hamacher et al. Yang pertama, komputer merupakan sebuah mesin perhitungan elektronik yang cepat dan mampu menerima informasi input digital lalu memprosesnya sesuai dengan proses yang tersimpan dalam memori dan menghasilkan output berupa informasi. Ya, menurut beliau seperti itu. Kemudian untuk pendapat yang kedua yaitu menurut William M. Forey. Menurut William M. Forey, komputer merupakan suatu alat pemroses data yang mampu melakukan perhitungan dengan jumlah besar secara lebih cepat, termasuk perhitungan aritmatika dan operasi logika tanpa campur tangan manusia. Jadi komputer merupakan alat yang mampu melakukan perhitungan, mampu menghitung dengan cepat dan tepat. Kemudian yang ketiga ada
pengertian komputer menurut Donald H. Sanders. Menurutnya, komputer merupakan sistem elektronik yang mampu memanipulasi data secara cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi program atau sistem operasi yang tersimpan di memori penyimpanan. Ya, menurut beliau seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu komputer menurut Robert H. Blismer. Komputer merupakan suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah, dan juga hasil dari pengolahan dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Kemudian bagaimana sih sejarah komputer itu? Terus bagaimana sih pertama kali komputer itu diciptakan? Nah, mari kita bahas. Yang pertama, komputer generasi pertama ya, yaitu pada tahun 1946 sampai tahun 1959. Ya. Tabung hampa udara atau vacuum tube merupakan ciri dari komputer generasi pertama, dengan salah satu bahan bakunya terbuat dari kaca sehingga mudah pecah dan mudah menyerap atau menyalurkan panas. Agar bahan dari kaca tidak panas, maka diperlukan komponen lain yang berfungsi sebagai pendingin. Dengan adanya komponen tambahan tersebut, maka komputer menjadi besar, berat, dan mahal. Ya. Pada sekitar tahun 1946, komputer elektronik di dunia yang pertama kali, yaitu ENIAC, selesai dibuat. Pada komputer tersebut terdapat kurang lebih 18.800 tabung hampa udara dan berbobot kurang lebih 30 ton dengan panjang kurang lebih 30 meter dan tinggi kurang lebih 2,4 meter sehingga memerlukan ruangan yang luas dan lebar. Bisa dibayangkan ya, dengan ukuran tersebut ya tentu sangat tidak efisien dan memerlukan tempat yang luas dan juga berat ya. Kemudian komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965 ya. Ini mulai si peneliti ini mulai riset ya, sehingga muncullah generasi kedua. Pada generasi kedua ini ditemukan transistor ya. Penemuan bahan baku lain berupa transistor yang terdiri dari basic, kolektor, dan emitter merupakan ciri dari komputer generasi kedua ini. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor sebagai komponen padat yang mempunyai banyak keunggulan seperti tidak mudah pecah, tidak menyerap, dan menyalurkan panas. Maka dengan begitu komputer akan lebih kecil, lebih murah, dan lebih sedikit membutuhkan listrik. Ya, yang tadinya generasi pertama itu menggunakan tabung hampa udara yang besar, kemudian pada generasi kedua itu ditemukan transistor ya, yang berukuran lebih kecil ya, dibandingkan dengan generasi yang pertama. Kemudian yang ketiga yaitu komputer generasi ketiga, dia pada tahun 1965 sampai 1971. Komputer generasi ketiga ini merupakan lanjutan riset dari generasi kedua dengan hasil riset bahwa transistor dapat dipadatkan atau integrated circuit atau IC. IC adalah gabungan dari ribuan transistor dalam bentuk silicium dengan bentuk kecil dan ukuran beberapa milimeter. Selanjutnya komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat ini pada tahun 1971 sampai dengan sekarang. Riset kemudian dilanjutkan lagi pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip. Ya, pada generasi ini sudah ditemukan chip. Istilah chip ini digunakan untuk menunjukkan suatu lempengan persegi 4 yang memuat rangkaian-rangkaian terpadu atau integrated circuits. LSI kemudian dikembangkan dalam VLSI, Very Large Scale Integration,
Perkembangan berikutnya ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Kemudian apa saja sih komponen komputer? Nah, berdasarkan fungsinya, komponen di dalam komputer itu dapat dibedakan menjadi 3 kelompok ya. Antara lain yaitu yang pertama, yang A komponen input, B komponen proses, dan yang C komponen output. Yang pertama, komponen input. Komponen ini merupakan komponen hardware yang memiliki fungsi sebagai pemberi perintah berbagai tugas yang akan diberikan pada komputer. Beberapa komponen tersebut antara lain yaitu seperti keyboard, mouse, scanner, dan mungkin pen, tab. Selanjutnya yaitu komponen proses. Komponen proses ini memiliki fungsi untuk mengolah data atau memproses perintah yang diberikan oleh brainware yang kemudian ditampilkan pada komponen output. Beberapa contoh komponen tersebut antara lain yaitu seperti prosesor, motherboard, RAM, kemudian ada hard disk atau SSD. Kemudian yang ketiga itu ada komponen output. Ini adalah komponen yang memiliki fungsi untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses komputer. Nah, setelah ada masukan, ada input, kemudian diproses, kemudian komponen inilah yang menampilkan hasil dari input dan proses tadi. Nah, beberapa komponen output antara lain yaitu monitor, printer, ataupun speaker ya. Jadi monitor itu dapat menampilkan gambar, kemudian untuk printer dia dapat mencetak informasi dalam bentuk kertas ya. Kemudian yang speaker itu dapat mengeluarkan atau menampilkan informasi berbentuk suara. Kemudian apa saja sih jenis komputer? Sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi memperlihatkan bagaimana perbedaan secara fisiknya. Bentuk komputer berdasarkan jenisnya dibedakan berdasarkan golongan, kapasitas penyimpanan datanya, dan data yang diolahnya. Yang pertama, jenis komputer berdasarkan golongan. Yang pertama adalah general purpose computer, adalah komputer yang biasa atau yang umum digunakan untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari, seperti pekerjaan kantoran yang bervariasi. Contoh general purpose computer yaitu notebook. Kemudian special purpose computer adalah komputer yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau aplikasi khusus. Special purpose pada awalnya merupakan general purpose yang digunakan secara khusus dan disesuaikan dengan konfigurasi ataupun peralatan yang di dalamnya yang sudah dimodifikasi. Contohnya yaitu, contoh dari special purpose komputer adalah server komputer. Kemudian yang kedua yaitu jenis komputer berdasarkan kapasitas. Yang pertama yaitu komputer mikro. Komputer mikro atau personal komputer diciptakan untuk memenuhi kebutuhan perorangan atau personal. Memori yang dimiliki oleh sebuah personal komputer pada awalnya hanya berkisar 32 hingga 64 KB. Tetapi di dalam perkembangannya memori sebuah personal komputer sampai di atas 128 MB. Contoh dari komputer mikro ini adalah workstation desktop atau tower laptop, notebook, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, komputer mini. Komputer mini merupakan kemampuan beberapa kali lebih besar dibandingkan dengan personal komputer. Hal ini disebabkan karena mikroprosesor yang digunakan untuk memproses data memang punya kemampuan jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan mikroprosesor yang digunakan pada personal komputer. Ukuran fisiknya dapat sebesar lemari kecil. Komputer mini pada umumnya dapat digunakan untuk melayani lebih dari satu pemakai atau multi-user. Dalam sistem multi-user ini, pada akhirnya personal komputer banyak digunakan sebagai terminal yang berfungsi untuk memasukkan data. Yang ketiga yaitu komputer mainframe. Komputer mainframe adalah komputer yang memiliki prosesor lebih dari satu.
Dengan demikian, dari segi kecepatan proses, komputer mainframe jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan mini komputer. Kecepatan kerja mainframe mencapai 1 miliar operasi per detik atau 1 giga operation per second. Kecepatan ini sangatlah diperlukan karena mainframe biasanya digunakan untuk memproses data yang mempunyai kapasitas sangat besar. Dan di samping itu, mainframe biasanya juga digunakan oleh puluhan hingga ratusan pemakai yang bekerja bersama-sama. Ya, contohnya komputer mainframe adalah Z900. Kemudian selanjutnya yaitu komputer super. Komputer super sesuai dengan namanya memiliki kemampuan yaitu kecepatan proses yang tinggi serta memiliki kemampuan menyimpan data yang jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan komputer mainframe. Harga superkomputer sangatlah besar dan mahal. Salah satu contoh komputer super adalah Cray 2. Pengguna superkomputer biasanya negara-negara yang sudah maju ataupun perusahaan-perusahaan yang sangat besar, seperti misalnya industri pesawat terbang, Nurtanio. Kemampuan lain yang dimiliki oleh superkomputer adalah mampu membaca atau menyadap berbagai data dari satelit. Kemudian jenis komputer berdasarkan data yang diolah. Data yang diolah oleh komputer jenisnya biasanya banyak ya. Ada data berupa gambar, suara, huruf, angka, keadaan, simbol ataupun yang lainnya. Dalam hal ini tidak setiap komputer bisa mengolah seluruh data yang ada. Ada komputer yang hanya bisa mengolah suara ataupun hanya mengolah huruf dan angka saja. Walaupun demikian, ada pula komputer yang bisa mengolah beberapa data secara bersama-sama. Yang pertama yaitu digital komputer, merupakan suatu komputer yang dapat digunakan untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif atau sangat banyak jumlahnya. Datanya berupa simbol yang memiliki arti tertentu, misalnya simbol alfabetis yang digambarkan dengan huruf A sampai dengan Z, ataupun simbol numerik ya, yang digambarkan dengan angka 0 sampai dengan 9, ataupun simbol-simbol khusus yang lainnya. Kemudian ada analog komputer, merupakan suatu komputer yang dapat digunakan untuk mengolah data yang bersifat kualitatif. Data yang ada bukan berupa simbol, tapi masih merupakan suatu kejadian, seperti misalnya keadaan suhu ataupun kelembaban udara. Ketinggian ataupun kecepatan adalah merupakan suatu keadaan yang dapat diolah oleh komputer, kemudian ditetapkan sehingga menjadi suatu ukuran. Kemudian yang ketiga ada hybrid komputer, merupakan komputer yang bisa digunakan untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Hybrid komputer juga bisa dikatakan sebagai gabungan dari komputer analog dan komputer digital. Komputer ini banyak digunakan oleh berbagai rumah sakit yang digunakan untuk memeriksa keadaan tubuh dari pasien, yang pada akhirnya komputer ini bisa mengeluarkan berbagai analisa ataupun hasil diagnosa yang disajikan dalam bentuk gambar, grafik ataupun tulisan. Kemudian bagaimana konsep dasar sistem komputer? Pengolahan data yang menggunakan komputer sebagai medianya dikenal dengan istilah Electronic Data Processing atau EDP ya. Pengolahan data adalah suatu proses di mana sebuah data diproses atau diubah ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti, yang berupa sebuah informasi. Agar komputer dapat digunakan untuk mengolah sebuah data menjadi sebuah informasi, maka diperlukan sebuah sistem yang disebut juga sebagai sistem komputer. Sistem yang dimaksud di sini terdiri atas elemen-elemen yang saling terhubung sehingga membentuk satu kesatuan yang dapat digunakan untuk melakukan tujuan pokok pada sistem tersebut. Bisa dilihat pada komputer working flow yang terdapat pada layar ya. Dia ada proses input, proses kemudian output. Kemudian ada storage, ada primary storage, kemudian secondary storage. Cara sistem kerja komputer antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemasukan atau input. Tahap input ini merupakan tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada komputer. Tahap ini berupa pemasukan data mentah ke dalam sistem komputer melalui input. Ya. Kemudian ada
pemrosesan atau proses. Ada tahap pemrosesan. Pada tahap ini data yang telah dimasukkan melalui peralatan input tadi akan dilakukan proses yang dilakukan oleh CPU, yang mana CPU ini dapat melakukan proses perhitungan dan logika untuk perbandingan atau ALU, dan juga untuk mengontrol atau CU. Pada tahap ini data yang masih mentah tadi diproses sedemikian rupa sehingga data tersebut siap dicetak menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Yang ketiga ada pengeluaran atau output. Pada tahap ini data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input kemudian diproses oleh CPU akan bisa dicetak apabila sudah siap. Percetakan ini bisa berupa hard copy dan juga soft copy. Kemudian yang keempat yaitu penyimpanan atau storage. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpanan dan dapat dipergunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Jadi data mentah yang telah diproses tadi dapat disimpan pada media penyimpanan agar nantinya bisa digunakan kembali sewaktu-waktu apabila ingin mencetak data tersebut. Ya, pada gambar terlihat dua anak panah yang saling berlawan arahnya. Ini menunjukkan bahwa data dapat disimpan dan diambil kembali jika dibutuhkan untuk keperluan pengolahan data. Ini. Sebenarnya pengolahan data ini tidaklah milik ujungnya. Terbukti dari informasi yang didapat dari data yang diolahnya sebelumnya masih bisa dikembangkan lagi menjadi sebuah informasi yang lebih bermanfaat lagi. Nah, dari penjelasan yang sebelumnya dapat kita simpulkan yaitu yang pertama ya, komputer adalah sebuah sistem elektronik yang kompleks yang terdiri berbagai komponen. Yang kedua, sistem komputer bekerja berdasarkan prinsip input, proses dan output. Kemudian sistem operasi, perangkat lunak, aplikasi dan perangkat lunak utilitas adalah komponen penting pada sistem komputer. Kemudian yang keempat, ada banyak jenis perangkat input dan output yang dapat digunakan pada sistem komputer. Kemudian yang kelima, pengguna harus memahami prinsip kerja sistem komputer untuk dapat memaksimalkan potensi yang ada pada sistem tersebut. Ya, demikian penjelasan mengenai komputer dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan jika ada kesalahan atau kekurangan pada video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.